Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ali Hamzah, NBI 11520000101. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial kelas R yang diampu oleh Dr. Mary Frida, MSI. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu paradigma dalam sebuah penelitian. Kita mulai dari pengertian dari paradigma itu. Paradigma merupakan pola pikir atau cara pandang peneliti untuk memahami kompleksitas di dunia nyata. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti banyak sekali terjadi fenomena atau kejadian tertentu. Dan paradigma adalah cara pandang peneliti ya untuk memahami fenomena yang terjadi itu. Guba dan Lincoln mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti untuk memahami suatu permasalahan atau suatu fenomena tertentu dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu guna untuk menemukan atau mengungkapkan penyelesaian atau solusi dalam permasalahan tersebut. Secara umum ada dua kelompok paradigma penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Saya kasih contoh gambar di samping ini. Nah, ini merupakan gambar yang dimana bisa menyebabkan perbedaan pandangan. Misal saya ketika melihat gambar ini berpandangan bahwa itu merupakan gambar pegunungan dan orang lain mempunyai pandangan tersendiri, dan misal mereka mengatakan bahwa ini merupakan gambar suasana di pagi hari karena masih berkabut. Lalu yang lainnya mungkin mengatakan ini merupakan gambar pemandangan langit dan awan yang sangat indah. Paradigma di dalam suatu penelitian juga bisa disebut sebagai perspektif. Perspektif sendiri merupakan suatu kerangka, asumsi, nilai atau gagasan yang mempengaruhi persepsi dan tindakan apa yang kita lakukan dalam situasi tertentu. Ada juga beberapa istilah-istilah selain paradigma, yaitu ada model, ada pendekatan, ada strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia. Itu nanti akan berpengaruh terhadap tindakan dan persepsi kita. Jadi perspektif itu mempengaruhi apa yang kita lihat, mempengaruhi apa yang kita pilih, dan bagaimana kita menerjemahkan fenomena yang kita lihat tersebut. Paradigma juga mempunyai beberapa terminologi filosofis seperti epistemologi, ontologis, aksiologis, dan juga metodologi. Epistemologi itu bagaimana sesuatu bisa diketahui, ontologi itu apa yang ingin diketahui dari fenomena tersebut, dan aksiologi adalah menjelaskan nilai dari suatu penelitian. Lalu ada metodologi. Metodologi itu bagaimana peneliti mencari tahu caranya. Nah, keempat hal tersebut itu sangat penting dalam sebuah penelitian. Adanya epistemologi dan ontologi dalam sebuah permasalahan itu membuat kita bisa melihat permasalahan atau fenomena itu secara holistik atau secara utuh, tentang bagaimana sebuah pengetahuan dipandang dan bagaimana peneliti memandang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan pengetahuan dan berkaitan dengan strategi metodologi apa yang akan digunakan nantinya. Dengan adanya kesadaran akan asumsi filosofis, peneliti itu bisa meningkatkan kualitas penelitiannya, dan peneliti juga bisa berkontribusi lebih terhadap suatu penelitian. Jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif.
Paradigma penelitian kuantitatif ini merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme, yaitu di mana unsur teologi dan metafisik tidak diakui. Paradigma ini meyakini bahwa pengetahuan adalah pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud merupakan sebuah pengalaman kita sendiri, pengalaman yang pernah kita rasakan, dan pengalaman itu adalah pengetahuan yang valid. Karena berangkat dari pengalaman kita, biasanya objek penelitiannya itu tidak jauh dari hubungan sebab akibat. Meskipun berdasarkan pengalaman, penelitian tetap berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selain berdasarkan pengalaman atau fakta, penelitian juga bisa dilandasi dari asumsi dengan melihat fakta. Jadi paradigma penelitian kuantitatif ini menggunakan asumsi kita yang dibangun dari fakta yang kita peroleh setelah kita melihat fenomena atau kejadian tertentu. Paradigma ini juga memiliki pandangan bahwa sumber ilmu satu-satunya adalah berasal dari pemikiran rasional data empiris. Pemikiran ini didasari dari kesesuaian dengan teori terdahulu, teori sebelumnya, atau biasa yang disebut dengan koherensi, di mana di dalam prosesnya diawali dulu dengan asumsi, lalu kemudian diverifikasi untuk kemudian menemukan teori-teori baru. Dalam melihat atau memandang suatu peristiwa, paradigma kuantitatif beranggapan bahwa variabel yang terdapat dalam peristiwa tersebut selalu berubah-ubah atau tidak selalu tetap. Hal itu tergantung dari kondisi dan situasi. Maka dari itu, penelitian yang menggunakan metode kuantitatif hanya menggunakan variabel tertentu saja. Dan variabel yang akan kita gunakan nanti pasti akan berkaitan dengan tujuan penelitian nantinya. Yang kedua, ada paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan manusia itu sebagai subjeknya. Paradigma ini menganut model humanistik karena menempatkan manusia sebagai subjeknya di dalam sebuah peristiwa. Paradigma ini mempercayai bahwa manusialah yang menentukan perilakunya dan menentukan peristiwa yang terjadi. Dan ketika kita menggunakan paradigma penelitian kualitatif, suatu peristiwa tidak hanya dipandang secara tunggal, tetapi dapat dipandang melalui unsur dan aspek lainnya. Simpelnya, kita bisa melihat manusia itu selalu bertindak, dan dalam tindakan tersebut pasti didasari sebuah alasan atau tujuan tertentu. Pada dasarnya, paradigma ini percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya. Selain menekankan kepada manusia, paradigma ini menilai suatu peristiwa itu harus dilihat secara menyeluruh. Dan ketika kita ingin melihat peristiwa secara utuh dengan disertai apa penyebab peristiwa tersebut, maka metode ini cocok untuk digunakan. Paradigma penelitian kualitatif tidak terbatas pada pengujian hipotesis dengan menggunakan teori sebelumnya, melainkan menemukan teori baru dari teori sebelumnya dengan cara yang sistematis. Sehingga paradigma ini tetap mengakui fakta empiris sebagai sumber pengetahuannya. Paradigma ini juga mencoba untuk menggali faktor di balik fenomena. Maka proses dalam penelitiannya itu dianggap lebih penting daripada hasil dari penelitian itu sendiri. Yang ketiga, ada positivisme. Paradigma yang hadir paling awal dan lahir dari pemikiran seorang filsuf terkenal, yakni Auguste Comte. Pemikirannya itu dituangkan dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Paradigma ini memiliki pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan sosial dengan pemikiran rasional. Paradigma yang didasari pada hukum dan prosedur baku dan tunggal ini, di mana ilmu pengetahuan dianggap deduktif. Maksudnya,
berangkat dari sesuatu yang umum dan abstrak, lalu kemudian hasilnya nanti itu lebih konkret, lebih spesifik. Paradigma positivisme juga menjadi cikal bakal paradigma penelitian kuantitatif. Peneliti positivisme melihat bahwa suatu fenomena itu dapat dihitung. Jadi mereka akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jadi contohnya itu, misal peneliti ingin meneliti pengaruh tayangan yang mengandung kekerasan terhadap anak-anak. Nah, anak-anak ini nanti anak-anak di daerah mana? Misal anak-anak di daerah Kelurahan Nginden Jangkungan. Nah, Nginden Jangkungan kan juga luas, jadi harus lebih spesifik lagi. Misal anak-anak di Kelurahan Nginden Jangkungan RT 5. Nah, RT 5-nya itu nanti sebagai perwakilan, sebagai samplingnya. Nggak mungkin peneliti menyebar kuesioner ke seluruh warga atau seluruh anak-anak yang ada di Kelurahan Nginden Jangkungan. Jadi cukup samplingnya aja, cukup perwakilannya aja. Lalu nanti itu diuji, lalu diambil mau berapa sampling, dan sebelumnya juga peneliti juga harus sudah menyiapkan pertanyaan yang sesuai. Kemudian ada paradigma konstruktivisme. Paradigma ini menganggap realitas sosial yang terjadi itu tidak terjadi secara alami, melainkan itu dibentuk ya, dikonstruk, disengaja istilahnya. Paradigma ini juga berusaha melihat, mengkaji proses produksi sebuah pesan dan penyajian makna. Yang membedakan paradigma ini adalah paradigma ini itu tidak memisahkan subjek dan objeknya, tidak memisahkan sumber dan penerimanya. Paradigma ini itu melihat atau condong kepada prosesnya. Jadi paradigma konstruktivisme itu ingin mengetahui bagaimana sebuah fenomena itu dibentuk atau diproses, sehingga tidak membedakan antara subjek dan objeknya. Yang kelima ada paradigma pragmatisme. Paradigma ini menilai bahwa suatu fakta atau realitas dari fenomena itu selalu berubah atau tidak selalu tetap. Pada dasarnya, paradigma pragmatisme itu merupakan gabungan dari paradigma positivisme dan juga paradigma konstruktivisme. Yang keenam ada paradigma subjektivitas. Paradigma yang menganggap kalau realitas itu adalah apa yang diyakini oleh peneliti sebagai kenyataan. Oleh karena itu, fokus utama paradigma subjektivitas adalah pandangan dari peneliti itu sendiri. Paradigma ini percaya bahwa pandangan dan interpretasi peneliti merupakan faktor penting dalam sebuah penelitian. Yang ketujuh, paradigma kritis. Meyakini bahwa realitas yang terjadi merupakan hasil dari sebuah sistem yang telah dikonstruksi. Selain itu, fenomena atau peristiwa yang terjadi sudah dikontrol oleh pihak atau kelompok-kelompok yang berkuasa. Jadi peneliti berpikir fenomena tersebut fenomena itu terjadi pasti ada maksud tertentu, ada yang tidak beres dengan fenomena itu. Jadi peneliti ingin mengungkapkan alasan mengapa fenomena itu terjadi. Seperti konteks sebelumnya ya, mengenai tayangan terhadap anak-anak, peneliti itu ingin mengetahui kenapa tayangan yang mengandung kekerasan tetap diizinkan tayang. Padahal kan banyak sekali anak-anak yang menonton televisi. Itu kan pasti ada maksud tertentu mengapa tayangan yang mengandung kekerasan tetap diizinkan untuk tayang, meskipun pihak-pihak terkait mungkin sudah mengetahui dampaknya itu seperti apa terhadap anak-anak. Sekian penjelasan saya mengenai paradigma dalam penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi yang melihat.
Saya mohon maaf apabila ada pengucapan yang tidak benar atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.